berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita kunci tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menuntun ibadah ini hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Ayo adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah boleh sediakan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk manis. Adik-adik boleh tutup mata. Kita sediakan hati kita.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
anugerah-Mu bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menjamah setiap kami, Engkau sediakan hati kami, biar kami disucikan, kami dikuduskan, dan kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami adik-adik, biar kami bisa duduk tenang, duduk manis, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berbicara bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan Kak Yopi di Ibadah Bethany Kids Church. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Kak Yopi beri judul Jaminan Kemenangan. Oke, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan, biarlah Engkau urapi, biarlah firman yang disampaikan itu menjadi kekuatan bagi kami, terlebih dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, untuk tema kita pada saat ini Kak Yopi bawa jaminan kemenangan. Oke, sebelum kita lanjut, Kak Yopi akan membagikan 3 kondisi manusia. Yang pertama, hidup yang dikuasai oleh si aku. Nah, ini Kak Yopi punya perumpamaan tentang gambar. Ini sebuah lingkaran. Di dalam ada tempat duduk, kemudian itu si aku yang menguasai tata hati. Itu hidup yang dikuasai oleh si aku. Artinya hidup yang dikuasai oleh diri sendiri. Sedangkan lingkaran atau titik-titik itu adalah hidup penuh dengan dosa. Dan kondisi manusia yang kedua, yaitu hidup yang dikuasai oleh Yesus Kristus. Sini Kak Yopi kasih perumpamaan tentang gambar. Itu kursi, di dalamnya ada salib. Sementara titiknya sudah teratur, itu hidup yang dikuasai oleh Yesus Kristus. Itu Tuhan yang bertata dalam hati kita, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Oke, sedangkan yang ketiga, hidup rohani yang bertabiat duniawi. Itu hidup yang dalam lingkaran ini, Kak Yopi kasih perumpamaan, itu di tempat duduk, itu si aku yang berkuasa atau diri sendiri. Sedangkan salib, itu Kristus turun tahta, yaitu hidup yang dikuasai oleh diri sendiri, yang selalu mengandalkan diri sendiri. Hidup yang masih jatuh dalam dosa. Oke adik-adik, itu 3 kondisi manusia yang Kak Yopi sampaikan biar adik-adik mengerti, memahami tentang 3 kondisi manusia. Nah, kita pada tema hari ini yaitu jaminan kemenangan. Nah, jaminan kemenangan kita itu berada pada Roh Kudus. Roh Kudus yang bertata dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Kita dalam jalan kehidupan ini, kita melakukan segala yang baik, melakukan hal yang memuji nama Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berbuah kebaikan, itu datangnya dari Roh Kudus. Suatu jaminan kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita secara cuma-cuma, supaya untuk kita memuji memuliakan akan nama Tuhan. Nah adik-adik, Kak Yopi bisa kasih perumpamaan contoh. Adik-adik mau main game. Ketika adik-adik merasa adik-adik menang, adik-adik merasa senang, gembira. Bagaimana kalau ketika adik-adik mengalami kekalahan? Otomatis adik-adik merasa sangat kecewa, merasa tidak puas, dan hal-hal yang lain yang kita alami. Nah, sementara kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik dalam hal apapun. Kita selalu dimampukan, dipenuhi oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus yang menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti pada sharing dari Kak Vina minggu lalu membahas tentang jaminan keselamatan. Tuhan Yesus
telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu Tuhan Yesus telah membayar lunas setiap dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus mengirimkan pada kita Roh Kudus untuk kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini. Untuk apa? Nah, supaya kita untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Tuhan selalu dimuliakan, selalu diagungkan dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah sepanjang kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan selalu berdoa untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Biarlah adik-adik mengalami kehidupan yang diberkati, kehidupan yang takut Tuhan, kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah adik-adik menjadi orang yang hebat, menjadi generasi penerus untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membagikan firman Tuhan kepada siapa saja yang kita temui. Jaminan kemenangan kita ada di dalam Tuhan, yaitu Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita menang dalam keadaan apapun, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu Roh Kudus yang akan menuntun kita harus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan, kita selalu berdoa. Nah, itu sifat yang di orang yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupannya. Mari kita baca dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita melakukan apa yang disampaikan tadi melalui Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itu menjadi gaya hidup kita, itu menjadi hal yang menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu kita harus melakukan segala sesuatu yang baik. Seperti Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Biarlah buah-buah roh itu menjadi bagian kita untuk menjalani kehidupan ini. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang dianugerahkan kepada kita untuk menuntun serta menuntun kita. Dia adalah Roh Allah yang datang dari surga dan tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus lebih dari kemampuan manusia. Roh Kudus lebih dari pikiran dan logika manusia. Roh Kudus lebih dari apapun, dari persoalan kita, lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Bersama Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dan mencapai setiap tujuan mulianya dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita hidup dan berjalan bersama Roh Kudus di tahun 2022 ini, maka jaminan kemenangan akan menjadi kepastian dalam hidup kita. Demikian sharing firman Tuhan dari Kayopi tentang jaminan kemenangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami untuk mengerti bahwa hanya Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Ajar kami, ya Roh Kudus, untuk hidup di dalam Engkau. Biarlah Bapa, kami mengalami rancangan besar-Mu di tahun 2022 ini. Kiranya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Mari adik-adik angkat tangan, kita akan menerima berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai kita semua.
anak-anak yang diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah Bethany Kids Church pada saat ini. Jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.